Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Hikmatul Islam azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar fikih praktis ilmu waris. Dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, LC-MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Dan seperti biasa juga kami direlay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Akan kami bacakan radionya. Yang pertama, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Bimbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Dai Tengaran, dan terakhir Radio Mas FM Seragen. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah sekretaris anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah atas waktunya Ustadz sudah bisa hadir Ustadz kali ini. Hikmatul Islam azani ya Allah wa yakum, kami mengundang Anda untuk mengajukan pertanyaan khususnya ilmu waris. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 di 021 2123 2333. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Bisa kita langsung angkat Ustaz. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Ibu dari mana? Dari Surabaya. Ya, dengan siapa? Mohon maaf. Ibu bisa dikecilkan suara televisinya, Ibu? TV-nya ya? Iya. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sulaiman di Surabaya, Ibu. Ya, silakan pertanyaannya, Ibu. Iya. Iya. Pak Ustadz, ini dari Surabaya mau tanya soal waris. Saya itu dulu. Ibu Sulaiman, untuk berbicara dengan Ustadz via telepon saja, Ibu. Cukup via telepon saja. Ya, qadarullah terputus, Ustadz. Iya. Kita bacakan pertanyaan yang dari website. Bismillah, dari Rofi Ustadz di Jawa Tengah, Brebes. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya tentang waris. Qadarullah, ibu Ana telah wafat. Ibu Ana mempunyai anak perempuan 2 dan anak laki-laki 4. Bapak alhamdulillah masih ada dan nenek ibu dari ibu Ana juga masih ada. Ibu mempunyai 1 bidang tanah. Pertanyaannya, bagaimanakah pembagian waris secara syar'i Ustadz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, mencurahkan rahmatnya kepada kita, membukakan pintu-pintu hidayahnya kepada kita semuanya, dan meneguhkan iman kita untuk tetap berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Kami juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan segala kesalahan kita, memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Sehat badan, sehat hati kita. Sehat badan kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang berbahaya, yang membahayakan kita semuanya. Pertanyaan dari saudara Rofi di Brebes, jadi ibunya wafat
rahimahullah rahmah wasi'ah, kemudian meninggalkan suaminya ya, ada suaminya, kemudian ada ibunya, jadi ada suami dan ada ibunya tadi, kemudian ada anaknya, cuman anaknya nggak disebutkan tadi ya. Perempuan 2. Oh, anaknya laki-laki 4. 2 perempuan, laki 4 ya. 6. Ya, oke. Bagaimana pembagian warisnya di sini? Maka falakum ar-rubu'u mimma tarak, bagi suami-suami mendapatkan 1/4 dari peninggalan sang istri jika istri meninggalkan anak. Nah, di sini si istri ini meninggalkan anak, berarti suaminya mendapatkan 1/4. Ya. Kemudian wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, ya kan? Bagi kedua orang tuanya masing-masing mendapatkan 1/6 ketika sang pewaris yang wafat ini memiliki anak. Nah, di sini pewarisnya memiliki anak. Nah, jadi 1/8 buat sang suami, 1/4 buat sang suami, ya 1/4 buat suaminya, kemudian 1/6 buat ibunya, ya ibu kandungnya, kemudian sisanya diberikan kepada anak-anak tadi itu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi 1/4 diambil dari total harta, kemudian 1/6 diambil dari total harta, sisanya buat anak-anak. Anak laki 2 bagian berarti ada 4, anak perempuan masing-masing 1 masih 4, berarti totalnya 8. Sisanya dibagi 8. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Ustaz, selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan yang dari via telepon, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa di mana, Ibu? Hamba Allah dari Medan, Ustaz. Ya, baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dari Medan. Ustaz. Anak mau bertanya tentang ini, Ustaz. Waris ya, Ustaz ya. Iya, silakan. Ini terjadi di keluarga saya, Ustaz. Bagaimana sikap kita gitu, Ustaz, menghadapi seorang ini, Ustaz ya. Dia adik dari bapak kita gitu, Ustaz. Bapak kita kan sudah meninggal dunia gitu kan, Ustaz. Sudah 25 tahun meninggalkan, Ustaz. Yo. Dan baru-baru ini adik bapak itu merebut hak waris bapak gitu, Ustaz. Itu kan sudah ditandatangani, sudah resmi gitu kan, Ustaz. Sudah diakseskan gitu kan, Ustaz. Sudah dianukan, Ustaz, atas nama bapak gitu kan, Ustaz. Namun adiknya tadi meminta haknya gitu, Ustaz. Karena mama ini hanya sebagai menantu mereka gitu, Ustaz. Mama itu istrinya itu tidak berhak semuanya gitu, Ustaz. Harus dibagi sama adik-adik, ketiga adiknya itu, Ustaz. 2 laki-laki dan 1 perempuan gitu, Ustaz. Apakah seperti itu, Ustaz? Mama itu hanya dapat sebagian aja dan sebagian itu mereka ambil gitu, Ustaz. Sebentar, saya boleh bertanya? Ya, Ustaz? Ini yang meninggal ayah Anda? Iya, Ustaz. Oke, ayah Anda memiliki anak tidak? 9 orang, Ustaz. Ayah Anda punya 9 orang anak. Ya, Jadi yang meninggal seorang suami punya 9 anak. Terus ada laki, perempuan? anaknya itu semua laki-laki 5 perempuan, Ustaz. 4 laki, 5 perempuan gitu. 5 laki-laki, 4 perempuan. Kebalik. 5 laki-laki, 4 perempuan. Iya, Ustaz. Oke. Istri masih ada ya? Masih. Oh, ada istri. Oke, terus si saudara ayah ini, saudara suami ini merebut warisan saudaranya dengan alasan apa tadi? Mama itu tidak berhak banyak gitu, Ustaz. Mama itu siapa yang dimaksud mama di sini?
Orang tua saya. Oh, istri dimaksud. Oke. Tidak berhak mendapat warisan banyak. Alasannya? Karena mama itu hanya sebagai istri gitu Ustaz. Oke. Terus yang dapat banyak menurut versi dia siapa? Adik-adik bapak itu Ustaz. Oke. 3 adik bapak itu tadi yang berhak semuanya. Terus anak-anak yang 9 ini sama sekali tidak dikasih? Kami ini pindah Ustaz. Itu sudah kan kemarin kan mau dibagi itu kan. Sudah ada anak-anak kan kepada saudara saya itu kan. Lalu adik bapak tadi yang 2 tadi menuntut gitu Ustaz. 9 anak ini udah dibagi? Belum sempat dibagi Ustaz, sudah diambil mereka semua. Oke, ya terima kasih pertanyaannya Ibu. Tolong penjelasannya Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, inilah sebuah contoh kasus bahwa harta ini memang benar-benar fitnah. Ya, harta ini hulwatun khadirah, manis dan hijau. Sudah tak kenal lagi aturan dan tak kenal lagi tatanan, apalagi wahyu. Ya, apalagi wahyu. Sudah tak diindahkan lagi aturan Allah di dalam Al-Quran, sudah tak mereka pedulikan lagi demi untuk mendapatkan harta. Berbagai macam alasan mereka kemukakan, yang penting keinginan saya dan keinginannya tercapai. Wal'iyadzubillah. Tentu yang disampaikan dalam kasus yang tadi itu sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Berpijak dengan peraturan kompilasi hukum waris negara pun tidak ada seperti itu. Apalagi kita mau berpijak pada aturan syariah Islam Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak tadi itu sama sekali tidak sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Tak ada dasar hukumnya sama sekali. Hendaknya Bapak yang bersangkutan takut sama Allah, ya, takutlah sama Allah untuk memakan harta yang bukan milik dia. Ya, hendaknya dia takut kepada Allah memakan harta yang bukan milik dia. Dia mengambil harta yang bukan milik dia. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak itu sama sekali tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ya, sama sekali tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Bahkan Bapak yang bersangkutan adalah orang yang tidak berhak untuk mengambil dan mendapatkan warisan itu. Memang Bapak itu termasuk ahli waris. Ya, dia termasuk ahli waris. Ya, saudara laki kandung dari yang wafat. Tetapi dia gugur, seutuhnya dia gugur dan dia tidak berhak sama sekali dari warisan itu. Serupiah dia tidak mendapatkan warisan dari situ. Lalu siapa yang berhak dari warisan ini? Yang berhak dari warisan ini seutuhnya adalah istri dan 9 anaknya. Istri dan 9 anaknya itulah yang utuh murni mendapatkan warisan. Adapun saudara-saudara kandung dari pewaris atau dari si mayit, mereka tidak mendapatkan warisan apapun. Kalau mereka mengambil alih, tentu ini adalah kezaliman. Tentu ini adalah kriminal. Ya, hendaknya dia bertaubat kepada Allah atas apa yang dia perbuat. Ini memakan harta orang dengan cara kebatilan. Wallahu a'lam. Itu Ibu Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan berikutnya akan kita coba angkat kembali penelpon yang sudah ada Ustaz. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak Agus di Anyer ya Pak ya? Iya betul. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Paman anak kan meninggal. Terus
punya istri satu, terus punya anak perempuan satu, terus saudara perempuan yang masih hidup satu, saudara laki-laki punya saudara laki satu tapi udah meninggal dan punya anak laki-laki. Terus gimana pembagian warisnya? Anaknya cuma satu, Pak Agus. Iya betul. Saudara kandungnya cuma satu, Pak Agus. Saudara kandung satu yang masih hidup. Ya, saudara kandung satu yang masih hidup itu perempuan. Oke. Terus saudara kandung yang udah meninggal laki-laki tapi punya anak laki-laki. Oke. Tapi lebih dulu mana Pak Agus? Yang saudara kandung laki ini sama yang pewaris yang sekarang Pak Agus tanyakan. Yang meninggal duluan saudara laki-laki. Oh, saudara lakinya. Oke. Ya. Oke. Terus dia kan punya anak cuma satu aja perempuan. Pembagian warisnya gimana? Yang berhak menerima yang ahli waris itu siapa aja gitu? Ya. Terima kasih Pak. Khairan Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Agus di Anyer ya. Anyer jatuhnya? Serang ya? Serang. Bagaimanakah perhitungan waris dalam kasus yang disampaikan oleh Pak Agus ini? Seseorang wafat, dia meninggalkan istri, kemudian satu anak, dan ada satu saudara perempuan kandung. Istri mendapatkan 1/8 karena memiliki satu anak laki-laki. Ya, walahunna thumun mimma taraktum in kana lakum walad. Jadi bagi istri dapat 1/8 jika suami yang wafat ini memiliki anak. Lalu anak perempuan mendapatkan setengah. Walahan nisfu ma tarak. Maka si anak perempuan ini mendapatkan setengah. Jadi umpamanya hartanya 1 miliar, ini yang sering banyak salah di masyarakat ya. 1/8, diambil 1/8 dulu 1 miliar umpama. Sisanya diambil setengahnya. Bukan begitu. Ya, 1/8 dari umpama hartanya 1 miliar ya. 1/8 dari 1 miliar. Terus setengah dari 1 miliar. Oh gitu, iya. Setengah dari 1 miliar. Jadi anak perempuannya ini dapat setengah dari total harta. Istrinya dapat 1/8. Sisanya diberikan kepada saudara kandung perempuannya. Mereka ini saja ahli warisnya. Adapun ponakan tidak. Dia gugur karena ada saudara kandung. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallah atas jawabannya, semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan berikutnya akan kami coba angkat kembali pertanyaan dari via telepon Ustaz. Assalamualaikum, Fatwa TV. Iya, saya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Dengan Auliana Putri di Pasaman Barat, Sumbar. Oh iya, baik, silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pasaman, Masya Allah. Silakan. Ustaz, ayah baru meninggal dunia dan meninggalkan ibu, saudara laki-laki, tiga anak perempuan. Oke. Saya ulangi ya, Ustaz. Iya, pelan-pelan Aulia. Satu ibu. Oke, istri kan maksudnya kan? Maksudnya satu istri. Dua anak laki-laki. Tiga anak perempuan. Oke. Dan satu saudari kandung. Satu saudari kandung. Lalu ibu ini bekerja sama dengan ayah dalam perdagangannya. Oke. Harta yang dimiliki ayah bercampur dengan harta ibu saya. Dan ibu saya dulu juga punya kebun yang hasilnya itu juga masuk dalam perdagangan ayah dan ibu. Oke. Sekarang hartanya mau dibagi begitu ya?
Iya, Ustadz. Lalu ada lagi, Ustadz. Ini dulu waktu hidup ada anak yang sudah diberikan modal berupa modal, rumah, dan juga sudah dihajikan. Lalu ada juga anak-anak yang belum dapat rumah, belum dapat apa-apa, belum dapat rumah dan modal. Lalu ada juga anak yang Ustadz, begini. Rumahnya itu kan disuruh ambil dari ayah, ambil duit 200, bangunkan rumah. Ternyata dia ambil duit melebihi 200 juta. Lalu itu bagaimana, Ustadz? Ya, itu rumah, duit, modal diberikan oleh ayah atau dipinjamin oleh ayah? Oh, begini, ambil duit utang orang katanya, Ustadz. Nanti kamu bangunlah rumah dengan duit 200 juta itu untuk rumah. Jadi dia ambil duit lebih dari 200 juta, berlebih-lebih gitu, Ustadz. Enggak, maksud saya gini. Apakah itu uang yang 200 juta, anggap 200 juta, itu pinjaman atau hadiah dari ayah? Oh. Enggak tahu ya? Pinjaman atau gimana? Pemberian, Ustadz. Pemberian, oke. Terima kasih, Aulia. Iya, sama-sama. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Menjawab pertanyaan dari Aulia di Pasaman. Terima kasih banyak kepada saudari Aulia di Pasaman yang telepon ke kita di studio Fatwa TV. Pertama, menjawab pertanyaan jika hartanya bercampur dengan sang istri. Dalam artian sang istri memang mengeluarkan uang untuk beli aset atau usaha di situ ya. Maka sekarang langkah pertama harus dipisah dulu hartanya. Harus dipisah dulu. Mana harta ayah dan mana harta ibu. Berapa harta ayah dan berapa harta ibu. Nah, itu harus benar-benar dipisah. Untuk mengetahui mana yang warisan dan mana yang milik pribadi ibu. Kalau bercampur aduk tanpa dipisah, maka kita tidak bisa membagi warisan karena tidak diketahui harta warisannya yang mana dan berapa. Maka kalau mau dibagi tentu harus dibagi ya, biar ibu juga tidak berdosa karena bercampur aduk antara harta pribadi dan warisan dan tidak dikategorikan sebagai orang yang memakan harta yang bukan milik dia. Jadi pisahkan lebih dulu hartanya. Mana yang menjadi milik ibu, mana yang menjadi harta warisan ayah. Berapa? Dipisah. Oke, langkah yang kedua. Kalau sudah diketahui, maka bagilah warisan itu berdasarkan harta warisannya saja. Kalau harta milik ibu, tentu itu milik pribadi yang harus dikembalikan kepada si ibu. Ya. Jadi yang dibagi hanya harta warisan yang milik si ayah saja. Berapa dan cara pembagiannya? Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya, kemudian 5 orang anak. Nah, ini saja ahli warisnya. Adapun satu saudara kandung, sebetulnya dia ini ahli waris. Tapi karena pewaris memiliki anak laki-laki, maka saudara kandung gugur, dia tidak dapat warisan lagi. Jadi warisannya hanya dimiliki oleh 2 kelompok saja, yaitu istri dan anak-anak. Istri mendapatkan 1/8, sisanya diberikan kepada anak-anak. Laki-laki 2 bagian berarti ada 4. Perempuan 3, masing-masing 1, berarti ada 7 bagian. Sisanya dibagi 7, laki-laki 2. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana dengan ayah dulu pernah memberikan rumah dan modal usaha kepada salah satu anak, kemudian yang lain tidak sempat dibagi, kemudian ayah meninggal. Ya itu sudah diberikan, sudah jatuh. Ya, sudah diberikan dan sudah jatuh pemberiannya, maka itu menjadi milik sang penerima.
Ya, sang penerima. Dan si penerima ini tetap mendapatkan hak warisnya dia. Ya, tetap mendapatkan hak warisnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, ada anak yang dulu dikasih hadiah sang ayah pemberian, yaitu uang 200 juta untuk bangun rumah. Tetapi dia mengambil jauh lebih dari itu. Maka yang menjadi hak dia hanya 200 juta saja. Sisanya yang dia ambil lebih dari itu dia harus kembalikan kepada ahli waris. Karena dia mengambil harta yang bukan milik dia. Dan itu kebatilan, itu haram hukumnya. Jadi dia berhak hanya 200 juta saja. Sisa yang dia ambil, kelebihan yang dia ambil harus dikembalikan kepada para ahli warisnya. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan berikutnya akan kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Ustaz sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umu Naura di Bekasi. Oh iya, baik, silakan Umu Naura. Afwan Ustadz, mau bertanya. Saya punya sahabat. Sahabat saya ini ditinggal oleh suaminya. Beliau mempunyai satu istri dan dua orang perempuan, dua anak perempuan. Kemudian meninggalkan seorang ibu. Kemudian saudaranya itu dari satu ibu satu ayah tidak ada, dia tunggal. Tapi dia punya saudara yang satu ayah ada, yang kemudian yang satu ibu juga punya gitu, Ustaz. Nah ini bagaimana pembagiannya, Ustaz? Yang satu ayah berapa? Berapa orang? Laki, perempuan? Ayah ada satu laki-laki dan satu perempuan. Satu laki, satu perempuan ya? Iya, Ustaz. Kemudian yang seibu? Yang seibu itu, nah itu saya kurang paham. Cuman sepertinya sih ada laki-laki dan perempuan gitu, Ustaz. Ada laki dan perempuan. Oke. Saya jawab secara singkat saja biar Ibu bisa langsung mencatat. Dan Ibu sampaikan. Sebab kalau saya jawab penjelasan panjang, nanti Ibu susah untuk menjelaskan kembali kepada dia. Oh ya, baik. Bisa saya catat, Ustaz. Ya, ya oke. Terima kasih Ummu Naura, langsung didengarkan saja dan langsung dicatat. Ya, syukur Ustaz. Ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ummu Naura yang bertanya untuk sahabatnya. Silahkan dicatat dan kita tidak menjawab panjang lebar karena takut Ummu Naura tidak bisa menyampaikan kepada temannya apa adanya. Ya, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jawabannya adalah si istri mendapatkan 1/8. Ya, silakan dicatat Ummu Naura. Ya, istrinya mendapatkan 1/8. Ya. Kemudian 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Ya. 1/8. Kemudian 2/3. Si ibu mendapatkan 1/6. Ya, 1/6. Ya. Kemudian saudara perempuan, saudara seibu, saudara satu ibu, laki perempuan mendapatkan 1/6 dibagi 2. Ya, dibagi rata. Saudara seibu dapat 1/6 dibagi rata. Ya, 1/6-nya yang dibagi rata. Kemudian saudara seayah dapat sisa. Sepertinya habis ini. Kalau kita hitung dengan kelipatan, ada angka 8, 3, 6, 6. Ini sepertinya kelipatannya berapa, Mat? Ngerti nggak ente? 8, 3, 6, 6. Ini kelipatannya kalau nggak salah ya, 24. Ya. Benar, Mat? Oh, bingung itu nggak paham ente. Ngitungnya 24 ya, anggap gitu ya. 1/8 dari 24 berapa, Mat? 3. 2/3 dari 24 berapa? 16. Iya. 16. 16. 1/6 dari 24 berapa? Rahmat? 4. 1/6 dari 24, 4.
totalnya berapa itu? Kelebihan. Kan gitu kan? Nah, Anda bingung nanti pasti ini duitnya nggak cukup Ustaz. Ya kan? Jadi gini 16 sama 4 aja 20, 20, kemudian ditambah 3 aja sudah 23. 23 ditambah 4 jadi berapa? 27. Ini namanya al-aul, kelebihan. Terus gimana dong Ustaz? Maka kelipatan 24 tadi alat ila 27. Berubah kelipatannya menjadi 27. Ya begitu Ummu Naurah ya. Jadi kelipatannya 24 berubah jadi kelipatan 27. Nah, selesai. Berarti saudara seayah yang harusnya dapat sisa, dia nggak kedapetan, kehabisan duitnya. Jadi saudara seayah habis nggak dapat apa-apa. Jadi karena dia sisa, dia nggak dapat apaan, kehabisan duitnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Ummu Naurah, kalau duitnya 1 miliar, berarti 1 miliar Ummu Naurah bagi 27. Sesuai dengan kelipatannya. Maka si istri dikasih 3 bagian, begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Semoga paham ya. Masya Allah, Karena ahli warisnya banyak ngumpul gitu ya. Nah, itu telepon lagi tutup Pak. Siapa itu? Muncul yang Pak, bertanya, semoga Pak bermanfaat. Rosyid. Ya. Kita akan kembali ke pertanyaan. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Rashid di Jakarta, Pak ya. Jakarta Pusat. Iya, silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rosyid. Lama Pak Rosyid nggak telepon nih. Ini Pak Ustadz, Pak Rosyid. terkait dengan anak dan mantu saya ini kan bekerja Pak Ustadz. Oke Pak. Nah mereka bertanya ke saya bagaimana cara memisahkan misalnya yang punya suami, yang punya istri atau anak saya perempuan Pak Ustadz. Nah ini kan sudah kurang lebih sekarang dia punya anak 1 kelas 5 SD. Saya ditanya bagaimana, saya nggak tahu Pak Ustadz. Itu cara misahin doang aja Pak. Ya. Ya terima kasih Pak Rosyid pertanyaannya. Ada satu lagi Pak Ustadz. Ini Ya. sudah terjadi kewarisan orang tua kan berupa rumah. Sudah terjual dan sudah terbagi sesuai syariat. Cuman ada satu yang masih ragu ketika ada Ustadz yang mengatakan kalau rumah itu sejak diumumkan sampai laku terjual lebih dari setahun, katanya sebelum dibagi dikeluarkan dulu katanya zakatnya. Itu aja Pak yang masih membingungkan saya itu Pak Ustadz. Ini sudah terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Rosyid di Jakarta Pusat. Ya, pemirsa Fatwa dan pendengar radio, ini sebuah fenomena yang gambarannya cukup tajam dan jelas. Bahwa memang budaya masyarakat kita ini hobi makan gado-gado jamaah. Apa itu? Maksud saya, harta suami, harta istri itu suka dicampur memang. Sehingga ketika masalah waris muncul bingung. Sehingga sekarang nanya, cara misahnya gimana Ustadz ya? Gitu. Karena sudah terlanjur nyampur jadi satu. Contoh, kalau dua-duanya karyawan. Saya tidak bicara hukum ya. Saya tidak bicara hukum. Dua-duanya karyawan. Dua-duanya gajian. Ya, gaji suami masuk ke rekening satu, gaji istri juga masuk ke rekening yang ini. Ya. Atau dua-duanya dagang. Ya, dagang. Contoh ini yang saya alami. Ya, saya alami sebagai penerbit buku, umpama buku anak ya. Banyak sekali mereka yang order, yang beli ini perempuan. Ibu-ibu lah yang jadi reseller kan gitu. Ketika pembayaran, maka pembayarannya ini atas nama laki-laki.
Ya mungkin awal-awal kita bingung, tapi kelamaan kita sudah paham. Itulah yang terjadi jamaah. Jadi dicampur ini semua dalam satu rekening. Ya. Sehingga nanyalah sekarang bagaimana cara misahinnya sekarang. Ya. Cara misahinnya gimana? Bukan maksudnya bagaimana cara misahinnya, gampang tinggal buka rekening. Ini bukan itu mungkin yang ditanyakan oleh Pak Pak Rosyid di Jakarta ini. Bagaimana sekarang cara memisahkan? Begini Pak Rosyid, saya menjawab para jamaah sekalian ya. Masalahnya bukan dilarang untuk mencampur pendapatan suami dengan pendapatan istri, dicampur jadi satu rekening, ini bukan dilarang sebetulnya. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Cuman rubrik yang saya bimbing di sini adalah masalah warisan. Kerap kali dikatakan ini harta bersama, seperti pertanyaan dari yang tadi dari siapa namanya? Dari Brebes tadi ya Pak Rofi tadi ya. Dari Brebes tadi Pak Rofi. Dan setiap minggu kita live di sini pasti ada pertanyaan yang seperti ini. Dulu beli rumahnya bareng, dulu buka toko atau buka usahanya duit bareng-bareng. Ini ibu ngeluarin uang, si ayah ngeluarin uang. Nah disinilah problem. Ya, di sini problemnya di sini. Nah, adapun ketika mereka masih hidup, duit mereka dicampur dan sebagainya, ini sebetulnya secara hukum syar'i sebatas yang saya tahu tidak ada masalah dan tidak ada larangan apa-apa. Ya, tidak ada larangan. Artinya sah-sah saja. Silahkan Anda gabung jadi satu, tuh uang tidak ada masalah. Ya, cumannya ini, ketika Anda membeli aset, maka disitulah harus jelas kepemilikan. Ya, ketika Anda membeli aset, di situ harus jelas kepemilikan. Harus. Wah kalau udah nyampur-nyampur susah, nggak bisa. Ya harus jelas. Ya, saya bukan mau melarang sana 100%, tidak. Yang penting di sini adalah ketika Anda beli mobil, umpama berapa mobilnya 200 juta. Maka harus jelas dari uang istri berapa, dari uang suami berapa, dan catat yang jelas. Beli tanah berapa dari uang istri, berapa dari uang suami. Yang jelas. Sehingga kepemilikan dari masing-masing itu jelas. Perhitungan waris pun jelas. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Takdir Allah terjadi, umpamanya terjadi perceraian. Maka pun kepemilikan itu jelas. Oh ini kepemilikan si dia. Kalau sudah cerai kan ngomongnya si dia. Ini pemiliknya si dia sekian. Ini punya saya sekian. Jelas semuanya. Ya. Kalau nyampur-nyampur terus kemudian terjadi di kemudian hari perceraian. Maka akan terjadi saling klaim dan menguasai harta yang bukan milik. Nah ini juga kalau terjadi itu pada rekening. Rekeningnya nyampur-nyampur, kemudian terjadi perceraian. Saya ngomong nggak enak, ini terjadi perceraian. Terus akhirnya tuh duit dikuasai oleh siapa? Pasti akan dikuasai oleh yang punya nama. Kalau dia orang beriman, bertakwa kepada Allah, pasti akan dihitung dan dikembalikan. Jika tidak, karena faktor kejengkelan, ya sudah. Cair itu semuanya. Cair kemana? Wallahu a'lam. Nah ini yang jadi permasalahan. Kemudian yang kedua, apakah ada zakat dalam warisan? Para ulama fikih mengatakan seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa la zakata lit tarikah. Tidak ada zakat pada harta peninggalan. Jadi Pak Rosyid, selama itu harta belum dibagi kepada ahli waris, walaupun sudah terjual setahun yang lalu umpamanya, selama belum dibagi, tetap harta waris tidak ada zakatnya Pak Rosyid. Jadi harta warisan, pemirsa fatwa dan pendengar radio, harta warisan tidak ada zakatnya.
Kalau sudah dibagi, sudah dibagi kepada si A, si B, si C, si D, baru akan terkena zakat pada masing-masing orang kalau sudah memenuhi kriteria dan persyaratan zakat. Ya, cukup jelas ya, wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan akan kita bacakan pertanyaan dari website, Ustaz. Ya. Ini pertanyaan simple, Ustaz, dari Ratnah Ningsih. Simple di pertanyaan. Mojokerto, ya. Jawabannya berat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah harta istri sebelum menikah merupakan harta waris? Barakallahu fikum. Gimana? Apakah harta istri sebelum menikah merupakan harta waris? Oke. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa, pendengar radio, ini juga mindset. Berdasarkan mindset yang masuk bahwa ada yang namanya harta GN. Harta GN. Apa harta GN? Gono gini. Ya. Gigi apa itu? Terserah lah disingkat apa. Ada harta gono gini. Gono gini itu apa? Harta menjadi milik bersama ketika harta itu diperoleh setelah pernikahan. Ya, setelah menikah baru itu menjadi harta gono gini. Harta bersama istilah mereka. Bersama menurut versi yang berbeda ya. Tapi kalau harta yang dimiliki sebelum dia menikah, dia sudah kaya, sudah punya uang, sudah punya harta. Menurut versi mereka bukan termasuk harta gono gini, tapi dibagi waris. Makanya ditanyakan. Ya, jadi para jamaah sekalian, sering kita ungkapkan bahwa tidak ada di dalam syariat Islam yang namanya harta gono gini. Ya, tidak ada di dalam syariat Islam yang namanya harta gono gini, tidak ada. Yang ada hanyalah harta yang disebut dalam Al-Quran sebagai harta warisan. Mau harta itu tidak ada pula perhitungan gono gini, tidak ada. Ya, mau harta itu diperoleh sebelum menikah, harta itu diperoleh masih kecil, atau harta itu diperoleh setelah dia menikah, semuanya itu menjadi harta warisan yang dibagi kepada para ahli warisnya, dan tidak ada yang namanya dibagi dulu 50% buat pasangannya, sisanya 50% baru harta warisan. Tidak ada seperti ini dalam syariat Islam sama sekali. Ya, semua harta yang dia miliki, semua harta yang dimiliki oleh si mayit, ya, kapanpun dia peroleh, mau sebelum nikah, setelah menikah, semua itu harta warisan yang dibagi sesuai aturan, dan tidak ada istilah dibagi dulu 50 separuh, baru sisanya warisan. Itu tidak ada, sama sekali tidak ada, semua jadi harta warisan. Barakallahu fiqh. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, dan demikian yang bertanya semoga bermanfaat. Pertanyaan akan kami bacakan dari website kembali Ustaz, dari Nur Umuriyat di Pontianak, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustaz, saya mempunyai seorang kakek yang mendapat harta warisan dari orang tuanya saat menikah dengan istri pertamanya. Kemudian istri pertama wafat dan meninggalkan 10 orang anak. Kemudian kakek saya menikah lagi. Beberapa tahun kemudian kakek saya wafat. Apakah istri kedua kakek saya mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang didapat pada saat menikah dengan istri pertamanya Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Nah, inilah pemirsa contoh kasusnya pas bin klop. Ya kan? Persis kan jamaah? Jadi menikah, punya anak 10. Masya Allah, luar biasa nih. 10 ya. Punya anak 10. Ya. Kemudian si istri wafat. Menikah lagi. Tidak disebutkan punya anak apa tidak. Menikah lagi. Kemudian si suami ini wafat. Apakah si istri ini mendapatkan harta yang diperoleh oleh suaminya sebelum menikah dengan dia? Nah, itu jawaban yang tadi. Ya,
yang sudah kita jelaskan tadi ya, bahwa di dalam Islam selama si mayit wafat, si mayit ini meninggalkan harta warisan, maka harta yang ditinggalkan si mayit ini menjadi harta warisan buat para ahli warisnya. Istrinya mau baru dikawin, mau dinikahin baru sehari kayak, mau dinikahin baru sebulan, tetap kalau dia wafat dapat warisan. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, Taib Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan demikian yang bertanya semoga bermanfaat. Dan pertanyaan akan kita angkat kembali dari via telepon Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Silahkan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu Rini di Malang, Ibu ya? Iya. Iya, silakan pertanyaan Ibu Rini. Iya, mau tanya ini Ustaz. Ya, silakan Ibu Rini. Iya, adik. Bu. Adik Ibu. Iya, adik perempuan sama ibu. Dia punya bapak sambung. Nah, bapak sambungnya ini sebelum meninggal menghibahkan semua hasil warisannya ke adiknya. Nah, sekarang bapak sambungnya udah meninggal. Terus sekarang adik perempuannya udah nggak ada, itu gimana warisannya? Nah, ya. Itu aja. Itu aja ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Rini di Malang. Si Fulan, inti pertanyaannya gini, si Fulan semasa hidupnya menghibahkan semua hartanya kepada saudaranya. Si A, kepada si A. Oke, lalu pemilik harta wafat, pemilik pertama wafat. Lalu si A penerima hibah pun akhirnya wafat. Bagaimana ini? Ya kan gitu kan intinya. Berarti harta yang diperoleh oleh si A dari hibah saudaranya itu, ya berarti memang harta milik si A. Jadi itu memang murni milik si A, lalu si A wafat, ya berarti harta itu turun kepada para ahli warisnya si A. Jadi siapa yang berhak? Ya ahli waris dari si A ini, si penerima hibah, si adiknya ini. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan akan kita bacakan pertanyaan melalui website Ustaz dari Abu Salman, Pak Salman di Jakarta Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana perhitungan atau pembagian harta waris dari seorang ayah yang memiliki satu Ustaz, istri kedua dengan nikah secara siri, istri pertamanya sudah meninggal. Yang kedua, satu orang anak laki-laki dari istri pertamanya. Yang ketiga, satu orang menantu laki-laki. Syukron jazakumullahu khairan. Menantu? Anaknya perempuannya mana? Begitu pertanyaannya. Nah Ustaz, istri kedua dengan menikah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Seseorang meninggal dunia, meninggalkan istri dan satu anak laki-laki dan menantu. Siapa ahli waris? Kalau menantu ya jelas bukanlah, itu kan anaknya orang. Ya anak orang lain, ya nggak ada sangkut paut lagi, gitu ya, nggak ada sangkut paut dengan ini. Ya. Jadi ahli warisnya istri sama satu anak laki-laki, ya ini aja ahli warisnya. Si istri dapat 1/8, walaupun dia dinikahi barusan, seperti penjelasan kita yang di depan tadi, ya istri 1/8, walaupun dia dinikahi barusan. Sisanya 100% sisanya diambil oleh anak laki-laki semata wayang ini. Pama hartanya 1 miliar, 1/8-nya 125, sisanya 875 diambil semua sisanya oleh anak laki-laki ini. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Pertanyaan berikutnya akan kami bacakan dari Rian Aditya di Riau, Pekanbaru Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya mengenai pembagian waris. Saat ini ayah saya sudah meninggal dengan meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 istri. Istri di sini adalah ibu tiri saya.
Ibu kandung telah meninggal. Ayah saya meninggalkan harta berupa rumah, tabungan, uang pensiun dari kantor dan jam sostek. Yang ingin saya tanyakan, uang tabungan, uang pensiun dari kantor dan jam sostek tersebut apakah harta waris, Ustadz? Harta waris yang wajibkah dibagikan kepada ahli waris? Dan berapa pembagian menurut Islam? Mohon jawabannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini juga contoh-contoh dari kasus yang di atas tadi. Ya, istrinya baru dinikah karena istri yang pertama wafat. Ya, jadi istri yang pertama, istri yang sekarang ini, dia tetap mendapatkan warisannya. Dia ahli waris yang sah. Mau dinikah resmi lewat KUA, mau dinikah siri, ya. Siri itu kan maksudnya tidak lewat KUA, ya. Semuanya adalah istri yang sah selama syarat dan ketentuan rukunnya dipenuhi. Ya, jadi istrinya mau dinikahi barusan, mau dinikahi sebulan yang lalu, setahun yang lalu, kapanpun, selama itu pernikahan yang sah, ya tetap dia adalah ahli waris. Mau harta diperoleh barusan, mau harta diperoleh dulu, zaman dulu, tetap itu adalah harta peninggalan yang berhak dimiliki oleh para ahli warisnya. Ya. Semua harta, jerih payahnya, tabungan, kemudian dia dapat uangnya dia yang ada di jam sostek, itu jaminan kesehatan, ya. Kemudian yang lainnya itu adalah uang warisan semuanya. Yang berhak mendapatkan adalah istrinya 1/8 dan sisanya diambil oleh anak laki-laki 2 orang dibagi 2. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak kepada saudara Rian di Pekanbaru. Syukran. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan kita coba bacakan kembali pertanyaan dari Jody Abdurrahman di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, misal ada seorang bapak, duda atau istri meninggal, mempunyai 3 anak perempuan, mempunyai saudara kandung laki-laki dan perempuan juga. Apabila bapak tersebut menghibahkan semua hartanya kepada 3 anak perempuan bagi rata, Ustadz, apakah diperbolehkan? Mengingat apabila bapak tersebut meninggal masih ada banyak saudara kandungnya yang laki-laki. Mohon bantuan jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini pertanyaan tidak jelas. Yang wafat siapa? Karena di dalam pertanyaan ini disebutkan si istri wafat. Ya, kemudian disebutkan ahli waris dari si istri. 3 anak perempuan, kemudian saudara-saudara kandung laki dan perempuan. Kemudian setelah itu disebutkan si bapak ini yang wafat. Ini yang wafat yang mana ya sebetulnya? Ya wallahu a'lam. Kita nggak bisa menjawab. Ya. Pertanyaan berikutnya akan kami bacakan, Ustaz, dari Umu Kakak di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, hal warisan. Saya mau menanyakan perihal hibah. Kakek saya 2 hari sebelum meninggal menghibahkan rumah dan sawah dibagi rata kepada anak-anak kakek, yaitu 2 orang putri, salah satunya ibu saya, 1 orang laki-laki, paman saya, dan semua itu boleh dijual setelah nenek meninggal. Kakek meninggal tahun 2017, paman meninggal tahun 2020, dan nenek meninggal 2021. Bagaimana cara pembagiannya? Karena yang masih hidup ibu saya dan bibi saya. Apakah keluarga paman saya mendapatkan hak hibah dari kakek rahimahullah, Ustaz? Mohon bantuan jawabannya. Jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ummu Kakak di Bekasi. Ini feeling saya mengatakan ini sepertinya bukan hibah. Ini adalah wasiat. Ya, sebelum wafat, 2 hari sebelum wafat membuatnya. Dan wasiatnya juga bunyinya tidak boleh diambil alih kecuali sang istri wafat. Sepertinya, wallahu a'lam, saya tidak bisa memastikan. Harus dilihat lebih dalam lagi. Sepertinya ini wasiat. Buktinya pertanyaannya adalah bagaimana cara pembagiannya. Nah, jika memang ini sesuai prediksi saya ini adalah wasiat, maka
apa yang dinyatakan oleh sang ayah, yaitu kakek yang disebut kakek di sini, itu semuanya gugur. Ya, semuanya gugur, dan ini tidak dikatakan sebagai hibah dan tidak pula dikatakan sebagai wasiat. Kenapa? Karena modelnya sepertinya ini adalah wasiat. Tuh, kok bisa? Ya, wasiat kepada ahli waris itu gugur. Jadi harta itu dikembalikan kepada ahli waris. Terus bagaimana cara membaginya? Nah, itu baru pertanyaan yang pas sekarang. Bagaimana cara membaginya? Ya dibagikan kepada ahli warisnya. Apakah saudara-saudara dari pewaris si mayit ini mendapatkan? Jadi tidak disebutkan. Sepertinya ada anak laki-laki tadi disebutkan. Ya. Kalau memang si mayit ini memiliki anak laki-laki, berarti saudara-saudara kandung dari si pewaris atau si mayit ini tidak mendapatkan warisan sama sekali. Gugur karena si mayit, si pewaris memiliki anak laki-laki. Jadi hartanya dibagi secara waris kepada anak-anaknya, anak laki dan anak perempuannya. Adapun saudara kandung dari si mayit tidak mendapatkan warisan karena gugur dengan keberadaan anak laki-laki. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakallahu atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Kami akan bacakan pertanyaan satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Dari hamba Allah di Riau, Batam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, istri saya mendapat warisan dari orang tuanya, rahimahullah. Lalu ketika istri meninggal dunia, apakah warisan tersebut dibagi hanya kepada suami dan anak-anaknya saja? Syukron, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Seorang perempuan dapat warisan, seorang anak dapat warisan dari ayahnya, anak perempuan. Lalu anak perempuan ini menikah, punya istri, punya anak. Kemudian anak perempuan ini yaitu sekarang menjadi seorang ibu, wafat. Terus bagaimana dengan hartanya? Ya, hartanya menjadi milik ahli waris. Siapa ahli warisnya? Istrinya dan anak-anaknya. Berarti yang berhak dari harta itu siapa? Suaminya. Berarti siapa yang berhak dengan warisannya? Yang berhak dengan warisannya adalah suami dan anak-anak. Jadi kalau ada persepsi, ini kan harta warisan dari ayah kami, berarti kembali kepada saudara-saudara kandungnya. Tidak. Ini tidak dibenarkan. Ini sama sekali tidak ada unsur kebenaran sama sekali. Jadi milik siapa itu harta dari si ibu ini? Ya milik ahli warisnya. Dari manapun dia dapat, itu milik ahli warisnya. Ahli warisnya adalah suaminya dia dan anak-anaknya dia. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya, semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan demikianlah Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Jazakallahu atas waktu dan ilmunya Ustaz. Alhamdulillah. Ikut Islam azani Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami informasikan juga untuk live interaktif nanti malam bersama Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala dengan pembahasan konsultasi Islam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan demikianlah kami kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir. Oh,